Nah, sahabat Asa TV yang disayangin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi kita untuk berusaha bersama-sama ya beramal yang baik, tapi dasarnya dua: yang pertama keikhlasan kepada Allah, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengapa kita harus menjadi seorang profesional. Kemudian alasan yang kedua adalah, itu tadi alasan yang pertama, karena memang Allah memerintahkan kita untuk beramal secara profesional, karena kelak amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, sahabat Asa TV yang bisa ini dimuliakan Allah, karena Allah memberikan banyak sekali keutamaannya kepada kita kalau kita mau menjadi orang yang profesional, baik dalam pekerjaan dunia maupun dalam pekerjaan akhirat. Yang pertama, sahabat Asa TV yang saya ingin dimuliakan Allah, akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita soleh secara pribadi ya, dan berharap semua ridho Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu akan kembali kepada engkau. Dan bukankah kita sering mendengar, melihat, menyaksikan orang-orang yang berbuat baiknya di dalam pekerjaannya, maka karirnya akan semakin baik. Demikian juga orang-orang yang baik dalam urusan agamanya, maka kesolehannya akan meningkat, semakin hari semakin matang, dan semakin hari semakin dihormati dan juga dihargai oleh orang lain. Jadi yang kalau kita ingin mendapatkan banyak keberkahan, maka kita harus meningkatkan profesional kita dalam baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat. Ya. Dalam hal-hal kecil saja. Saya punya seorang guru, yang guru saya itu bercerita bahwa dulu ada sama guru yang mengajar di pesantren kami pada waktu itu, yang akhlaknya luar biasa. Dia profesional dalam akhlak. Sampai hal-hal kecil misalnya ya, ada yang bersin, kita kan disunahkan kalau ada yang bersin, cing, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena ada hadisnya. Nah, bagi orang lain yang mendengar, dia disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ketika dia didoakan oleh orang lain yang mendengar bersihnya dengan yarhamukallah, dia pun akan membalas yahdikumullah wa yuslih balakum ya. Nah, ada teman guru saya yang tadi saya ceritakan itu, karena beliau tinggal agak jauh dari pesantren dan setiap hari pulang pergi. Jadi tidak tinggal di pesantren tapi pulang pergi naik kendaraan umum. Ketika di kendaraan umum itu ada suatu kejadian di mana seorang laki-laki tua yang duduk di depan temannya guru saya ini bersin, ngecing gitu ya. Si bapak tadi mengucapkan Alhamdulillah. Nah, temannya guru saya ini yang sama-sama guru juga, dia mengucapkan Yarhamukallah. Terus bapak yang di depan tadi pun menoleh ke belakang sambil tersenyum dan mendoakan lagi, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Jadi hanya karena faktor profesional dalam hal yang ringan ini, akhirnya mereka ngobrol. Ya, kemudian mereka qadarullah di beberapa waktu kemudian ketemu lagi. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi di kendaraan umum yang sama. Karena zaman dahulu kendaraan umum kan terbatas ya, ada jam-jamnya dan armadanya terbatas sehingga sering ketemu, apalagi di perkampungan ya. Dan akhirnya karena begitu sering ketemu sama si bapak tadi, yuk main ke rumah sekali-kali gitu kan. Akhirnya karena sering diajak, ya ya boleh deh gitu. Nah, pas main di rumah itulah kemudian berlanjut dan Allah memberikan kebaikan, keberkahan berupa apa? Si bapak tadi punya seorang anak gadis yang solehah, akhlaknya baik, dan kemudian teman dari guru kami ini, dia juga belum berumah tangga, dan ya Allah menjodohkan mereka berdua dan menjadi suami istri. Masya Allah. Jadi banyak keberkahan yang bisa Allah berikan kepada seseorang ketika dia ada profesionalitas dalam seluruh aspek kehidupannya, meskipun terhadap hal-hal yang kecil. Gitu. Siapa sangka hanya gara-gara bersin dan doa, itu kemudian dia bertemu jodohnya di sana.